Saya sampai buka-buka pelajaran-pelajaran buku lama. Akhirnya saya sampaikan teman-teman dan sahabat bahwa Mbak Niken Salindri sedang secara psikologi sedang mengalami histeria. Apa histeria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan di hari ini dan seterusnya. Teman-teman, saya tetap akan menyerukan, akan menyuarakan tentang apa saja predikat yang diberikan kepada saya siap menerima. Kebetulan kan saya ini mempunyai alat yang namanya channel. Saya akan menyuarakan di mana ada sesuatu yang indahnya untuk adanya perubahan. Untuk itu yang pertama akan saya bacakan saja pendapat dari Mbak Rosi Mardiah dari Kediri. Mbak Rosi Mardiah dari Kediri ini subscriber saya yang tidak memihak kemana-mana. Beliau mencintai semuanya, mengapresiasi seniman siapa saja. Coba kita bacakan ya teman-teman. Ini adalah jawaban Mbak Mardiah beberapa kali, ya, jawaban yang terakhir tentang pendapatnya. Dikala saya memang merilis tentang Mas Akbar yang bersama kru yang menurut saya terjadi pembulian dan hujatannya. Saya akan tetap melakukan, dan kalau saya meyakini bahwa karena saya bisa menyuarakan dulu teman-teman. Ini jawabannya Mbak Mardiah dari Kediri ya. Betul Om Tris, semoga Mas Akbar banyak dikelilingi orang-orang yang sayang dan cinta damai. Bagus ini, dikelilingi orang yang sayang dan cinta damai. Semoga kedepannya Mas Akbar semakin tambah moncer, laris, manis, full tanggapan, reda hinaan, cacian, hujatan, terutama hina fisik yang sangat tidak setuju. Ya, ini teman-teman yang saya sebenarnya kalau sampai hina fisik ini saya yang jujur saya tidak setuju ya. Saya sangat setuju, biasanya orang didolimi akan dibalas dengan Gusti Allah. Luar biasa Mbak Rosi, terima kasih. Terima kasih Mbak Rosi dari Kediri ya. Menjenengan itu banyak menginspirasi saya. Kadang-kadang mengatakan bahwa Om Tris mbak ndak usah bikin video seperti itu, nanti banyak netizen yang justru akan ya berpendapat yang macam-macam. Iya Mbak, terima kasih, tetapi begini ya. Saya itu dalam satu dekade ini jujur banyak mendapatkan hiburan dari seniman-seniman siapa saja sebenarnya ya. Saya hanya ingin kalau monggo mengkritik, tapi kalau berlebihan tentunya inilah yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan memaksa, tapi hanya menyerukan. Alhamdulillah karena saya kebetulan mempunyai alat yang namanya channel atau konten ini ingin bisa saya sampaikan kepada siapa saja. Kemarin ada predikat baru yang diberikan pada saya bahwa Om Tris ini apa humasnya Astabrata. Tidak apa-apa, kalau saya betul-betul diterima jadi humasnya Astabrata, alhamdulillah, terima kasih. Saya dapat bayaran, dapat gajian. Yang jelas sampai sekarang tidak. Saya bisa menjadi humasnya siapa saja kok. Saya bisa menjadi humasnya siapa saja. Tentunya kalau teman-teman dan sahabat menyimak histori channel saya, sebenarnya siapa saja yang kemudian perlu saya bantu untuk meluruskan, ya, mendudukkan ya. Bukan Mas Akbar saja. Dulu dikala Mas Akbar dan Niken Salindri baru putus cinta ya, ada satu insiden bahwa suatu saat Mbak Niken Salindri itu pentas, kemudian ada penonton yang menanyakan Mas Akbar, Mbak Niken Salindri marah-marah.
tentunya akhirnya Mbak Niken Salindri mendapatkan ya tanggapan yang kurang positif dari netizen ya, dari penonton. Justru itu saya melihat akhirnya saya berusaha meluruskan bahwa yang terjadi pada seorang Niken Salindri itu tidak seburuk yang disangka oleh penonton. Misalnya seperti ini, coba cermati teman-teman ya, biar gak gagal paham ya. Jadi waktu itu saya betul-betul kasihan dengan Mbak Niken Salindri karena namanya orang putus cinta. Anda semua yang sudah dewasa, bagaimana rasanya putus cinta? Walaupun putus cinta itu secara logika sudah diterima, memang adanya ketidaksamaan, duanya tidak bisa padu, tetapi kan tetap sedih ya, tetap sedih. Kemudian dikala pentas, dikala mendapatkan pertanyaan yang luar dugaan, akhirnya marah-marah, emosi tidak bisa terkendalikan. Saya sampai buka-buka pelajaran-pelajaran buku lama. Akhirnya saya sampaikan teman-teman dan sahabat bahwa Mbak Niken Salindri sedang secara psikologi sedang mengalami histeria. Apa histeria itu? Histeria bisa terjadi pada siapa saja, pada Anda, pada saya. Hanya karena Anda dan saya bukan public figure, itu tidak akan nampak, tidak dilihat oleh khalayak umum, oleh publik. Histeria itu adalah sesuatu tekanan perasaan yang berlebihan. Jadi orang putus cinta itu karena tekanan perasaan dan baru saja putus cinta. Maka dikala tersulut suatu kata-kata atau apa saja yang mengingatkan dalam otak bawah sadarnya yang sedang galau, maka dia akan tidak bisa mengendalikan emosi. Emosinya tidak bisa terkendalikan. Seperti itu ya, manusiawi sekali, bisa terjadi pada siapa saja. Akhirnya saya katakan bahwa bagaimana histeria itu, histeria bisa hilang dengan sendirinya dikala waktu yang akan menentukan. Jadi 1, 2, 3, seminggu, 1 bulan, kemudian ketemu dengan teman-temannya, banyak yang memberikan masukan-masukan yang sifatnya positif, akhirnya histeria itu bisa hilang dari siapa saja, termasuk waktu itu Mbak Niken Salindri. Akhirnya kan betul ya. Yang kedua, dikala Mbak Niken juga termasuk ya bahasa sekarang dibully ya, merilis lagu bersama Akbar Handoko. Wah, itu ramai sekali karena di waktu itu hanya dinamakan Akbar ya. Dan itu menurut saya kan tidak salah dalam membuat channel judul di YouTube. Itu boleh, kecuali itu waktu itu dikatakan Akbar Salam lah, itu kurang bagus ya, hanya Akbar. Nah, itu namanya SEO teman-teman. Saya katakan bahwa itu tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa, karena ya memang itu cara daripada si penyunting yang nyeting membuat deskripsi itu memang dibuat seperti itu. Niken Salindri menulis lagu apa itu bersama Akbar di 9 Entertainment. Itu saya berusaha menjembatani untuk memahamkan pada penonton, pada publik ya. Dan itu pun akhirnya kalau yang terus ditambah diganti menjadi Akbar Handoko sudah selesai, tidak apa-apa. Dan masih banyak lagi. Jadi jangan melihat sekarang saja, tetapi dulu saya seperti itu ya. Dulu juga saya sampaikan seperti itu. Artinya apa? Predikat yang diberikan pada saya manut, yang penting masih terbatas, masih terukur gitu loh teman-teman ya, masih terukur. Ini sesi yang terakhir teman-teman. Jadi alhamdulillah, jadi kemarin saya merilis tentang Mas Akbar yang banyak pembulian dan ternyata masih bisa pentas dengan enjoy. Ternyata mendapatkan tanggapan-tanggapan yang positif. Itu tentunya kalau dilihat, disimak oleh kru Mas Akbar, tentunya itu akan membesarkan hatinya. Jadi kan yang saya pikir itu kan begini, Mas Akbar bukan seorang Akbar seorang, bukan Mas Akbar sendiri, membawa kru, membawa sinden, membawa pengrawit ya. Kala pentas kemarin di Kediri itu kadang-kadang pernah saya ikut waktu di pentas dengan Mbak Elisa itu. Saya ingin menyaksikan jika pentas di dekat rumahnya ayahnya Mbak Niken, seperti itu. Kemudian siapa saja seniman itu kan menurut saya adik-adik saya, anak-anak saya ya.
seperti tadi saya katakan bahwa dikala Mbak Niken Salindri dulu seperti itu, ya saya akan berusaha meluruskan sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan logika saya ya, sesuai dengan logika saya. Dan sekarang mungkin kalau saya agak lama tidak merilis Mbak Niken Salindri, itu tentunya bagi konten kreator paham. Jadi kalau saya tidak punya bahan sendiri, itu sangat membahayakan terhadap channel saya. Dikala siapa saja nanti datang dan saya bisa menjangkau, pasti akan saya rilis, karena saya ingin tahun 2025 tuh semuanya teman-teman, semuanya kan. Saya ini memang di channel ini pilihan, ini adalah channel hiburan sebenarnya ya, tidak sampai ke pernik-pernik seperti ini ya. Kemudian kalau ada masukan-masukan pakai Mbak Nandasari saja itu orangnya kalem dan lain sebagainya. Nandasari juga dibully loh dulu ya. Nandasari tidak ngapa-ngapa dibully, akhirnya Mbak Nandasari tidak berani. Sering di job Astabrata itu informasi dari tim kreatif masih belum berani, ada saja alasannya, karena apa sih gunanya kalau saya pentas mencari uang terus kemudian dibully kan, seperti itu. Kemudian bahkan saya pernah ngebel Mbak Lintang Kero, bagus loh, tolong berinisiatif biar panggungnya menjadi lebih hidup dan tentunya masyarakat menjadi terhibur. Iya, saya itu sebenarnya pengen, tapi saya takut kalau dihujat. Yes. Seperti itu teman-teman ya, takut kalau dihujat seperti itu. Kemudian yang mungkin yang masih hangat-hangat ini, saya kapan itu kan merilis video tentang tentang bahwa pentas wayang itu masing-masing sinden sudah punya peran masing-masing, itu kan atas masukan dari teman saya yang ada di Solo. Kemudian teman saya sempat juga menyampaikan bahwa seperti apa situasi Mbak Birgita dikala menerima terpaan angin yang seperti itu. Ya Om, ya namanya wanita loh Om, ya susah ya sekuat-kuat, kalau pentas kan dikuat-kuatkan. Bahkan menyatakan bahwa seandainya mama masih, ya saya ingin curhat kepada mama saya, sayang mamanya tidak ada, sudah tidak ada. Terus salah saya itu apa, padahal saya tidak seperti yang diduga gitu loh. Terus kemudian yang juga Mbak Birgita kecewa itu justru yang banyak mengujar itu ibu-ibu, sekelas ibu-ibunya, sekelas mama-mamanya, dan bahkan sekelas nenek-neneknya. Seperti itu teman-teman. Ya akhirnya ya itu kan juga kita kasihan gitu loh. Saya teman yang baru ingin eksis, ingin meniti karir, kok yo batinku ki lho ngono, yang komentar tuh kok yo mentolone banget loh. Misalnya pun menurut dia salah, tetapi nggak segitunya gitu loh. Misalnya nggak segitunya kan lebih bagus ya, bahwa orang itu semua tidak ada yang tidak punya salah, pasti ada salah dan kilaf. Tetapi kesalahan menurut saya kan yo nggak seperti apa ya gitu loh. Akhirnya teman-teman, itulah yang saya tetap menyuarakan. Berarti saya tidak menggurui, menyuarakan. Misalnya ada salah paham yang berlebihan, mestinya harus tensinya dikurangi ya. Berilah masukan-masukan kalau memang itu tidak bagus ya, masukan-masukan yang sifatnya positif, membangun gitu, bukan menjatuhkan. Karena bayangkan, saya membayangkan pentas dengan situasi dibully, seperti apa perasaannya. Ya untungnya teman-teman dari seniman itu punya hati yang kuat gitu loh, punya hati yang kuat sehingga tetap survive, walaupun ya sebenarnya ya seperti itu. Dari pernyataan sekilas yang saya dengarkan ya, mungkin curhatan dari Mbak Birgita seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya, kira-kira tidak terlalu panjang ya. Terima kasih, mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya ya, tentang apa saja tentang saya. Juga terserah Anda menilainya, saya tidak akan memaksa, saya hanya menyuarakan. Kebetulan saya punya alat yang namanya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.